Cerita lucu. Ketika hewan kurban mengamuk, warga malah jadi penonton komedi menjelang Hari Raya Idul Adha. Suasana di kampung halaman selalu jadi sangat ramai dan meriah. Di setiap sudut jalan sudah terlihat kandang-kandang sementara berisi hewan kurban. Ada sapi, kambing, bahkan kerbau, yang sudah disiapkan dengan penuh kasih sayang oleh warga. Di kampungku di daerah Bojonegoro tahun itu, suasana terasa lebih istimewa karena Pak Haji Salim, tokoh masyarakat yang sangat dihormati, baru saja membeli seekor sapi jantan yang sangat besar, gagah, dan katanya punya keturunan yang bagus. Sapi itu diberi nama Si Gendut, padahal badannya bukan cuma gemuk, tapi juga sangat tinggi dan berotot sampai-sampai orang yang melihatnya saja sudah merasa segan. Semua warga sudah membayangkan betapa mulianya ibadah kurban tahun ini. Tapi siapa sangka, si Gendut ternyata punya rencana lain yang bikin satu kampung jadi tertawa terbahak-bahak sampai sakit perut. Awalnya semuanya berjalan lancar. Si Gendut dibawa naik truk besar dari pasar hewan, turun dengan tenang, lalu diikat kuat di halaman rumah Pak Haji Salim. Warga yang lewat pun berhenti sejenak untuk memuji. "Wah, besar sekali sapinya, sungguh mulia niat Pak Haji," kata Bu Siti sambil memegang dadanya kagum. Ada juga pemuda-pemuda yang merasa tertantang, mencoba mengelus punggung si Gendut dengan hati-hati. Tapi sapi itu cuma diam saja, memakan rumput yang disediakan dengan tenang, seolah-olah dia sadar bahwa dia adalah bintang utama di kampung itu. Semua orang berpikir, "Wah, ini sapi yang sangat jinak dan beradab, tidak akan ada masalah sama sekali." Padahal, si Gendut sebenarnya sedang menahan segala rasa tidak nyaman dan kebingungan karena perjalanan jauh, tempat baru, suara bising, dan tatapan orang-orang yang terus mengawasinya dari pagi sampai sore. Dia sebenarnya bukan hewan yang jahat atau suka membuat keributan, tapi dia punya satu sifat yang agak lucu. Dia sangat mudah terkejut dan punya rasa ingin tahu yang sangat besar, ditambah lagi dengan tenaga yang luar biasa besarnya. Kejadian konyol itu bermula tepat sehari sebelum hari penyembelihan. Saat itu sedang ada kegiatan membersihkan lingkungan di sekitar rumah Pak Haji Salim. Ada anak-anak yang sedang bermain petak umpet, ada ibu-ibu yang sedang mengobrol sambil menyiapkan hidangan, dan ada juga bapak-bapak yang sedang duduk santai sambil merokok dan membicarakan kebaikan berkurban. Tiba-tiba, ada anak kecil yang tidak sengaja menjatuhkan kaleng besar berisi air bekas yang membuat bunyi "duk" yang sangat keras dan memekakkan telinga. Suara itu memantul di dinding rumah dan terdengar sangat mengerikan di telinga si Gendut yang sedang asyik mengunyah rumput segar. Seperti tersengat listrik, tubuh besar itu tiba-tiba melompat ke atas dengan kaget, dan karena ikatannya ternyata tidak cukup kuat menahan tenaga sebesar itu, cetus. Tali tebal yang sudah dipersiapkan pun putus, seolah-olah cuma benang biasa. Detik itu juga, satu kampung langsung berubah jadi arena pertunjukan yang tidak direncanakan. Si Gendut yang tadinya diam 1000 bahasa, sekarang matanya terbelalak lebar, telinganya tegak lurus, dan dia mulai berlari ke sana kemari seolah-olah sedang dikejar oleh hantu yang tidak terlihat. Dia tidak tahu harus pergi kemana, tidak tahu apa yang terjadi. Dia cuma tahu dia sangat takut dan harus segera lari menjauh dari sumber suara yang mengerikan itu. Tapi karena dia belum hafal jalan dan panik setengah mati, dia malah lari berputar-putar di halaman rumah Pak Haji Salim, lalu tiba-tiba berbelok tajam menuju jalan utama kampung. Bayangkan saja pemandangannya. Seekor sapi seberat hampir 1 ton berlari dengan kecepatan tinggi, kepala ditundukkan, ekor dikibas-kibaskan ke atas, sambil sesekali mengeluarkan suara "mo" yang panjang dan keras seolah sedang berteriak, "Tolong aku, ada bahaya besar." Di belakangnya, ada puluhan orang yang berlari mengejar dengan berbagai macam ekspresi dan gaya yang sangat lucu. Ada yang lari sambil memegang kopiah yang hampir jatuh. Ada ibu-ibu yang roknya tersangkut di kaki sendiri sampai hampir terjerembab. Ada pemuda yang mencoba memanjat pohon karena terlalu takut. Dan ada juga yang malah terjatuh ke dalam parit kecil yang berisi air jernih. Lalu bangun lagi dengan wajah penuh lumpur tapi tetap terus berlari mengejar sambil berteriak, "Tahan! Tahan sapinya!"
Padahal si gendut sama sekali tidak berniat menyerang atau menyakiti siapapun. Dia cuma sedang panik dan bingung. Tapi penampilan dan gerak-geriknya yang besar dan cepat itu, membuat semua orang merasa seperti sedang melihat monster yang sedang mengamuk. Yang paling lucu adalah saat si gendut melewati pos ronda tempat bapak-bapak biasa berkumpul. Saat itu, ada 5 orang bapak yang sedang duduk santai sambil minum kopi hitam, dan membicarakan berita-berita yang sedang hangat. Mendengar suara hiruk-pikuk dan langkah kaki yang berat serta gemuruh tanah yang bergetar, mereka semua menoleh serentak. Begitu melihat sosok besar yang melesat mendekat, wajah mereka berubah pucat seolah melihat hantu. Tanpa berpikir panjang, 5 orang itu langsung berebut masuk ke dalam ruang pos ronda yang ukurannya tidak terlalu besar sampai-sampai pintunya hampir copot. Lalu mereka menutup dan mengunci pintu sekuat tenaga dari dalam. Ada yang kepalanya terbentur dinding karena terlalu tergesa-gesa, ada yang kakinya terinjak orang lain, dan ada juga yang kopinya tumpah membasahi baju sendiri. Dari dalam terdengar suara teriakannya yang bergetar. Waduh, sapi gila! Sapi gila lewat! Padahal si gendut cuma lewat di depan pos ronda tanpa berhenti sedikit pun, bahkan tidak melirik ke arah mereka. Kejadian lucu lainnya terjadi saat si gendut melewati warung makan milik Bu Jamilah yang terkenal sangat rajin dan teliti. Di depan warung itu biasanya diletakkan banyak sekali barang dagangan. Ada toples berisi kerupuk, ada tumpukan piring dan gelas, ada ember berisi air, dan juga sepeda tua yang biasa dipakai Bu Jamilah berbelanja. Karena dia tidak bisa mengendalikan arah larinya dengan baik, si gendut secara tidak sengaja menyenggol tumpukan barang-barang itu dengan pinggulnya yang besar. Gedabuk! Gedumbrok! Semua barang dagangan jatuh dan berserakan ke tanah. Suara pecahan gelas dan piring terdengar sangat jelas. Bu Jamilah yang sedang melayani pembeli langsung melompat naik ke atas meja kayu yang kokoh, memeluk kaki meja sambil berteriak sekuat tenaga. Ya Allah! Rugi besar! Rugi besar! Tapi begitu melihat sapi itu terus berlari menjauh dan tidak berhenti untuk merusak barang lain, dia malah tertawa sendiri melihat posisinya yang sedang berdiri di atas meja seperti orang yang sedang memberikan pidato. Sementara pembeli yang ada di sana juga tertawa terbahak-bahak melihat kejadian itu. Pak Haji Salim sendiri sebenarnya sangat khawatir dan bingung. Tapi saat dia berlari mengejar dan melihat bagaimana teman-temannya serta warga kampung yang terhormat dan berwibawa tadi berubah jadi seperti anak kecil yang sedang dikejar-kejar, dia tidak bisa menahan tawa. Ada Pak Kades yang biasanya berjalan tegak dan bicara dengan nada yang berwibawa, sekarang malah berlari dengan kaki yang terentang lebar-lebar, wajah memerah padam karena kelelahan, dan teriakannya terdengar sangat lucu. Ada juga Pak Ustadz yang biasanya tenang dan sabar, sekarang sedang berusaha memanjat pagar rumah orang lain karena takut tertabrak, sampai akhirnya terperangkap di pagar dan harus ditolong oleh orang lain. Pemandangan itu sungguh luar biasa lucu sampai ada yang bilang, kalau ada kamera, ini bisa jadi film komedi paling laku di seluruh negeri. Pengejaran yang seru sekaligus lucu itu, akhirnya berakhir di lapangan bola kampung yang luas dan terbuka. Karena kelelahan sudah berlari cukup jauh dan sudah mulai tenang kembali, si gendut akhirnya berhenti di tengah lapangan, berdiri diam sambil terengah-engah, lalu menoleh ke belakang seolah bertanya-tanya, kenapa kalian semua mengejar aku terus? Apa ada yang salah? Saat itu, rombongan pengejar yang jumlahnya sudah berkurang karena banyak yang kelelahan atau tertinggal, akhirnya tiba juga di sana. Mereka semua berdiri agak jauh, napas terengah-engah, keringat membasahi seluruh badan, rambut berantakan, dan wajah penuh debu atau tanah. Tapi anehnya tidak ada yang marah atau kesal. Semua orang malah saling memandang lalu tertawa bersama-sama, bahkan sampai menepuk-nepuk lutut dan perut sendiri, karena tertawa terlalu keras. Pak Haji Salim akhirnya mendekat dengan langkah pelan dan lembut, mengelus kepala si gendut sambil berkata, "Wahai hewan yang mulia, kamu sungguh membuat kami semua kaget dan lelah, tapi juga memberikan kami kenangan yang tidak akan pernah kami lupakan seumur hidup.
Ternyata setelah diperhatikan baik-baik, si gendut tidak ada niat jahat sama sekali. Dia cuma hewan yang mudah kaget dan sedikit ceroboh. Dan semua keributan yang terjadi murni karena ketidaksengajaan dan rasa panik yang melanda kedua belah pihak, baik hewan maupun manusia. Setelah kejadian itu, semua orang kembali bekerja sama menuntun si gendut pulang dengan penuh kehati-hatian dan kesabaran. Kali ini dia diikat dengan tambang yang jauh lebih tebal dan kuat, dan ditempatkan di tempat yang lebih sepi dan tenang agar tidak mudah terkejut lagi. Yang paling menarik, cerita tentang si gendut yang mengamuk dan membuat satu kampung lari terbirit-birit, itu langsung menjadi cerita legendaris yang diceritakan dari mulut ke mulut. Bahkan saat hari penyembelihan tiba, suasana tetap hikmat dan penuh makna, tapi diselingi dengan tawa setiap kali ada yang mengingat kejadian lucu sehari sebelumnya. Sampai sekarang, bertahun-tahun setelah kejadian itu, setiap kali Idul Adha tiba dan warga kampung berkumpul bersama, cerita lucu tentang si gendut selalu diceritakan kembali dengan tambahan detail yang semakin seru dan menggelikan. Anak-anak yang mendengar cerita itu akan tertawa sampai berguling-guling, dan orang dewasa pun akan teringat kembali momen di mana orang-orang yang paling dihormati di kampung itu tiba-tiba berubah jadi tokoh komedi yang paling menghibur hati. Intinya, meskipun saat kejadian itu terjadi rasanya seperti sedang menghadapi bencana besar, tapi di balik semua itu ternyata tersimpan kelucuan dan kenangan indah yang menyatukan hati seluruh warga kampung. Si gendut, hewan kurban yang gagah itu, tanpa sadar tidak hanya menjadi sarana ibadah yang mulia, tapi juga menjadi pembawa kebahagiaan dan tawa yang luar biasa besar bagi kita semua. Dan satu pelajaran yang kita dapatkan, kadang-kadang hal yang paling menakutkan dan membingungkan sekalipun, kalau dilihat dengan hati yang santai dan positif, ternyata bisa jadi sumber cerita yang paling lucu dan tak terlupakan seumur hidup.